Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi mengenai internet dan intranet. Standar kompetensi 1. Memahami dasar-dasar penggunaan internet dan intranet. Kompetensi dasar 1.1 menjelaskan pengertian dasar internet dan intranet. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian internet dan intranet, menyebutkan kegunaan internet dan intranet, menjelaskan perbedaan internet dan intranet. Mohon simak baik-baik penjelasannya. Apa itu internet? Apa itu intranet? Dan apa kegunaan dari keduanya? Internet adalah sebuah jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung dalam skala besar. Atau dengan kata lain, jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, TCP/IP, sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Intranet adalah jaringan pribadi, private network, yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, DLL. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN, Local Area Network, yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Kegunaan internet 1. Menghubungkan komputer secara global. Jaringan terdiri dari banyak komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Sebuah komputer yang terkoneksi dengan internet dapat terhubung dengan komputer lainnya meski terpisah jarak yang sangat jauh. Perkembangan internet saat ini di Indonesia menjadi sangat pesat seiring dengan muncul provider-provider yang berlomba-lomba untuk menarik para pelanggan dengan menyediakan jasa koneksi internet dengan harga yang murah. 2. Menghubungkan resource dari seluruh penjuru dunia. Pernahkah terpikirkan sebelumnya mengirim dan menerima dokumen dalam waktu yang seketika saja ke seluruh penjuru dunia? Ya, benar. Dengan internet hal tersebut bisa terjadi. Dokumen yang akan dikirimkan dapat kita taruh pada sebuah server yang dapat diakses oleh orang lain di seluruh penjuru dunia. Hal ini memungkinkan seorang pekerja menerima dan menyelesaikan pekerjaannya secara instan. Bahkan karena semakin berkembang dan cepatnya kecepatan internet, seseorang sekarang dapat melihat sesuatu yang sedang berlangsung pada bagian lain dari penjuru dunia dengan jalur internet. 3. Menghubungkan jaringan tanpa ada batasan. Dalam jaringan internet, semua perangkat tidak akan dibatasi untuk mengakses perangkat lainnya yang ada di internet. Karena sifat internet yang sangat terbuka inilah banyak orang-orang yang menyalahgunakan internet untuk melakukan kejahatan terhadap orang atau organisasi lain yang terhubung ke internet. Kegunaan intranet 1. Menghubungkan komputer dalam satu organisasi perusahaan. Jaringan komputer dalam satu organisasi perlu dibedakan dan tidak boleh sampai dapat diakses oleh orang di luar lokasi organisasi atau orang lain yang tidak memiliki akses. Oleh karena itu diperlukan jaringan lokal intranet yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya di dalam organisasi tersebut. 2. Menghubungkan resource dalam satu jaringan agar dapat digunakan bersama. Jaringan intranet juga dapat digunakan untuk membagi perangkat keras ataupun perangkat lunak kepada seluruh komputer di dalam satu jaringan intranet. Misal seorang admin ingin membuat sebuah printer dapat digunakan oleh seluruh komputer kantor, membuat sebuah dokumen yang dapat diakses bersama-sama, ataupun membuat sebuah aplikasi bersama yang dapat digunakan bersama-sama seperti misalnya aplikasi kasir dari sebuah restoran yang dapat dicek dari intranet sebuah organisasi restoran. 3. Mengamankan jaringan dalam organisasi atau perusahaan dari gangguan pihak luar. Intranet lebih aman untuk diterapkan pada perusahaan atau organisasi yang membutuhkan keamanan bagi resource seperti file, dokumen, email, dan data-data penting lainnya yang tidak boleh sampai ke publik.
Settingan pada intranet tidak memungkinkan koneksi untuk dilakukan dari lokasi yang ditentukan, membuat pengawasan terhadap akses dari perangkat yang mengakses file berharga pada perusahaan lebih mudah dan memungkinkan untuk dilakukan. 4. Membatasi akses terhadap resource tertentu. Dengan menggunakan jaringan intranet, administrator jaringan dapat membatasi hak akses yang ada pada sebuah server atau pada jaringan dengan menggunakan data IT yang ada pada setiap komputer karena sifat intranet yang sangat tertutup. Setiap orang yang mengakses intranet pasti memiliki IT tersendiri berupa IP ataupun ID lainnya yang sifatnya tetap untuk seorang user yang sama. Perbedaan antara internet dan intranet: internet, jaringan yang sangat luas, internasional bahkan sedunia, memiliki jaringan yang kuat, perkembangan yang sangat pesat, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Intranet, jaringan yang kecil dan sempit, hanya mencakup wilayah lokal, perkembangannya yang lambat, biasa digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Apa syarat untuk terhubung ke internet? Apa saja fasilitas internet? Syarat terhubung ke internet: modem, telepon, software dan internet service provider, ISP. Fasilitas internet. 1. World Wide Web, WWW. 2. Electronic Mail, email. 3. Mailing List, Milis. 4. Newsgroup. 5. Internet Relay Chat, IRC. 6. File Transfer Protocol, FTP. 7. Telnet. 8. Gopher. 9. Paket Internet Gopher, Link. Materi selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya, paling lambat hari Jumat minggu ini dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa likes, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.